Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan role play terhadap kasus 2. Dan untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Gabriela Sharon, NIM 178114118. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Putri Kusuma-Dewi, NIM 1781119. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi, NIM 178114120. Pada kesempatan hari ini berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Heronima Dairowangga, NIM 178114123. Pada kesempatan ini, saya berperan sebagai perawat dan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Agustinita Wulandari, NIM 178114125. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Jessica Taniels, NIM 178114126. Di sini saya berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Maria Angelina Roe, NIM 178114127. Di sini saya berperan sebagai ketua PFT dan dokter. Baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan role play pada kasus 2 pada mata kuliah pelayanan informasi obat. Role play akan kami mulai. Selamat pagi rekan-rekan PFT Rumah Sakit Sutijono sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersedia hadir pada rapat FT pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah, perawat dari Bangsal Melati yang juga sebagai moderator yang akan memandu rapat PFT pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar rapat kita dapat berjalan dengan lancar. Kepada rekan-rekan sekalian, saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan rapat kita pada pagi hari ini, sebagai moderator saya akan menyampaikan agenda kita pada rapat pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang meliputi doa pembuka yang sudah kita lakukan tadi, dan akan ada pemberian sambutan oleh Dr. Angel selaku ketua dalam rapat PFT kali ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan topik yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu evaluasi efektivitas omeprazol dan antasida dengan ranitidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya-jawab, dan akan diakhiri dengan doa penutup. Untuk membuka rapat PFT pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Dr. Angel selaku Ketua PFT untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, rapat PFT dapat terselenggarakan pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri rapat PFT hari ini. Perihal pokok bahasan pada agenda rapat PFT hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, yaitu evaluasi penggunaan omeprazol dan ranitidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia. Saya berharap semoga agenda rapat hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasil evaluasinya dapat berguna untuk ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rapat PFT pada hari ini,
Dan terima kasih, serta semoga Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Angel atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan evaluasi penggunaan obat omeprazol dan ranitidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia oleh Apoteker Nita. Kepada Apoteker Nita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Apoteker Nita, salah satu apoteker di Rumah Sakit Sudijono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai evaluasi efektivitas omeprazol kombinasi dengan antasida dan ranitidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan juga hiperlipidemia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa topik yang saya sampaikan pada pagi ini berkaitan dengan salah satu kasus seorang pasien rawat jalan, di mana saat ini pasien menerima pengobatan antasida sirup 3 kali 10 ml, omeprazol 1 kali 20 mg, di mana riwayat pengobatan pasien berupa amlodipin 5 mg 1 kali sehari, Aspilet 80 mg 1 kali sehari, HCT 25 mg 1 kali sehari di pagi hari untuk menangani hipertensi yang dialaminya, dan juga atorvastatin 40 mg 1 kali sehari sebelum tidur dalam penanganan hiperlipidemia yang dialami oleh pasien. Diketahui sebelumnya pasien juga pernah menerima terapi ranitidin sebanyak 150 mg untuk mengatasi gejala GERD yang dialami. Akan tetapi gejala yang dialami tersebut tidak kunjung membaik, sehingga pengobatannya diganti menjadi omeprazol dengan pemberian bersama dengan antasida. Dengan demikian, tujuan diadakan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui efektivitas omeprazol kombinasi antasida dan ranitidin bagi pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia. Hal ini tentunya akan membantu dalam manajemen terapi pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia ke depannya. Berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh McCullough pada tahun 2020 dengan judul penelitian 7-Day Comparative Effectiveness in Heartburn Relief and Endoscopic Healing, randomized controlled trial using omeprazole and esofagfet, a prepolymerizer cross-link succifer atau PCLS barrier therapy, menyatakan bahwa omeprazol golongan PPI kombinasi dengan antasida lebih efektif digunakan dalam manajemen terapi GERD dibandingkan dengan monoterapi ranitidin golongan H2RA. Karena dalam penelitian Manabe et al. Pada tahun 2011 memaparkan bahwa penambahan antasida yaitu suspensi sodium alginat berperan dalam menangani asam lambung pasien, yaitu untuk mengurangi derajat keasaman dari hasil reflux dengan menghasilkan viskos gel yang akan mengapung di atas isi perut pasien, sehingga dapat menjadi sebuah penghalang dalam mencegah reflux ke esofagus pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Nita atas pemaparan evaluasi penggunaan obat omeprazol dan kombinasi antasida dan ranitidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi dan hiperlipidemia. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada para hadirin sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Angel. Saya dokter yang bertugas di Bangsal Melati. Jadi,
Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara pemberian kombinasi antasida dan omeprazol dengan hanya memberikan omeprazol secara tunggal? Terima kasih. Terima kasih Dr. Angel untuk pertanyaannya. Kepada apoteker yang bertugas untuk menjawab, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Angel. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Perkenalkan, saya Devi, apoteker yang bekerja di rumah sakit ini. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, pemberian kombinasi omeprazol ini akan memberikan kemanjuran yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian omeprazol atau PPI saja atau tunggal. Nah, pada beberapa uji klinis yang telah dilakukan menyarankan untuk kemanjuran terapi itu diberikan dengan cara kombinasi dalam menangani gejala dibandingkan diberikan secara tunggal. Nah, pada kombinasi ini juga itu bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien sendiri. Pada suatu penelitian, saya akan menunjukkan penelitiannya, yang dilakukan oleh Marakowski yang berjudul Omeprazole Domperidone Fixed Dose Combination versus Omeprazole Monoterapi. Nah, yang dilakukan pada tahun 2017 telah berhasil melakukan penelitian mengenai terapi kombinasi mengenai omeprazol dan domperidone yang dibandingkan dengan pemberian monoterapi atau tunggal. Nah, penelitian ini dilakukan secara RCT paralel dan pada fase 4 dan open label. Nah, di dalam penelitian ini juga populasi yang digunakan yaitu sebanyak 60 orang yang diacak secara rasio 1:1 untuk menerima baik omeprazol 20 mg atau kombinasi omeprazol 20 mg dan domperidone 30 mg. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian ini sendiri adalah adanya efek yang signifikan dari periode heartburn free, yaitu 23 hari untuk pemberian kombinasi omeprazol dan domperidone dibandingkan efek yang diberikan dari omeprazol tunggal, yaitu 12 hari saja. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari omeprazol secara signifikan memberikan efek yang lebih besar dibandingkan pemberian omeprazol tunggal pada terapi pasien GERD. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, dokter? Bisa, Apoteker Devi. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih untuk Apoteker Devi atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait penjelasan dari Apoteker Devi tadi? Tidak, sudah cukup jelas. Terima kasih Apoteker Devi. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya, Apoteker Devi. Jadi, untuk pasien yang mengalami heartburn, nah, terapi apa kira-kira yang paling sesuai untuk pasien yang mengalami heartburn tersebut? Terima kasih. Baik, Nurse Indah. Saya selaku dokter yang kerap menangani pasien GERD, jadi mungkin saya akan membantu menjawab. Selama ini saya memberikan omeprazol sebagai penanganan heartburn pada pasien GERD. Mungkin apoteker bisa membantu menjelaskan dan memberikan bukti-buktinya untuk lebih lanjut. Terima kasih, Dr. Kusuma. Di sini saya sebagai apoteker akan menambahkan. Jadi pada pasien GERD heartburn memang paling efektif diberikan omeprazol. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Sakurai et al. Pada tahun 2012 yang berjudul Efficacy of Omeprazole, Famotidine, Mosaprate, and Teprenon in Upper Gastrointestinal Symptoms and Omeprazole Control Randomized Study mengatakan bahwa dengan terapi omeprazol selama 2 minggu, selama 2 minggu pertama dapat meredakan simptom hingga 30%
7,3%. Sedangkan pada kelompok famotidin yang merupakan H2RA hanya meredakan simptom sebanyak 20% saja. Lalu pada kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa golongan PPI bisa dijadikan sebagai lini pertama untuk pengobatan pada pasien yang menderita penyakit GERD. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih jawabannya untuk Dr. Kusuma dan apoteker Jessica. Menurut saya sudah cukup. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mohon maaf, Nurse Indah, saya ingin bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Kusuma, saya adalah dokter yang berjaga pada Bangsal Mawar. Jadi di sini saya ingin bertanya, untuk pasien yang menderita GERD, disertai dengan penyakit penyerta seperti hipertensi dan hiperlipidemia pada kasus ini, apakah ada interaksi antara obat-obat tersebut? Apakah obat-obat yang diberikan kepada pasien sudah aman semua? Mohon diberikan informasinya. Maaf, bisa diulangi lagi? Saya kurang mendengar dengan jelas tadi. Oh baik, akan saya ulangi lagi. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Dr. Kusuma, saya adalah dokter yang berjaga pada Bangsal Mawar. Jadi pada kasus yang dijelaskan dan dipaparkan oleh oleh apoteker Nita, itu dijelaskan bahwa pasien menderita GERD disertai dengan hipertensi dan hiperlipidemia. Maka obat-obatan yang telah diresepkan itu sudah aman untuk diberikan kepada pasien, ataukah ada obat-obatan di antara obat tersebut yang seharusnya tidak diberikan kepada pasien? Begitu, mohon untuk apoteker membantu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Kusuma. Silakan kepada apoteker, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dr. Kusuma. Jadi di sini saya apoteker Sharon akan mewakili teman-teman apoteker untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Kusuma. Jadi di sini hal yang ingin saya soroti adalah interaksi antara omeprazol dan juga amlodipin. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dorodeva dan kawan-kawan pada tahun 2018, pemberian omeprazol dan juga amlodipin yang dilakukan secara bersamaan itu memiliki interaksi pada genetika tertentu. Nah, omeprazol itu dimetabolisme oleh enzim CYP2C19 dan juga CYP3A4. Begitu juga untuk amlodipin. Amlodipin itu dimetabolisme melalui CYP3A4. Nah, pada kasus tertentu, terdapat pasien yang memiliki polimorfisme genetik sitokrom CYP2C19 P450, sehingga metabolisme itu akan bergeser ke arah CYP34P450. Nah, teman-teman, di sini hal tersebut itu akan menurunkan aktivitas dari CYP3A4 sehingga akan memperlambat metabolisme amlodipin. Dan hal tersebut akan mengakibatkan konsentrasi dari amlodipin itu di plasma darah, konsentrasinya akan meningkat. Nah, peningkatan tersebut itu akan menyebabkan peningkatan efek antihipertensi, sehingga di sini perlu dilakukan monitoring terkait tekanan darah pasien. Nah, namun jika dilihat pada pasien ini itu belum diketahui lebih lanjut apakah pasien mengalami polimorfisme genetik atau tidak. Namun jika kita telah lebih dalam lagi, terdapat hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa tekanan darah pasien itu masih berada di dalam rentang yang sesuai dengan kondisi pasien, di mana pasien itu memiliki usia lanjut dan juga memiliki penyakit penyerta seperti hiperlipidemia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih apoteker Sharon atas jawabannya. Kepada rekan-rekan, jika masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya cukup. Dari saya juga sudah cukup. Baik, karena sudah tidak ada lagi tanggapan ataupun pertanyaan, maka kita akan mengakhiri rapat PFT kita pada pagi hari. Sebelum kita mengakhiri rapat PFT, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai rapat kita pada hari ini. Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh apoteker Nita, dan pada saat sesi tanya jawab bersama para apoteker dan dokter tadi, mengenai evaluasi penggunaan obat omeprazol antasida dan tidin pada pengobatan pasien GERD dengan riwayat penyakit hipertensi hiperlipidemia didapatkan bahwa kombinasi omeprazol dan antasida lebih efektif dibandingkan penanganan menggunakan ranitidin tunggal. Itu untuk kesimpulan rapat kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada rapat PFT hari ini. Saya mohon maaf jika selama tadi mungkin ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Jadi sebelum kita mengakhiri rapat pada pagi hari ini, marilah kita menutup rapat kita dan kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Doa ini akan saya pimpin secara universal kepada rekan-rekan. Saya harap berdoa berdasarkan agamanya masing-masing. Berdoa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa di rapat selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Baik, teman-teman dan Pak Yosef, sekian role play dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin kami perbuat selama melakukan role play ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.